Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Mas Bro dan Mbak Sis yang berbahagia, kali ini kita akan memulai pembahasan dengan topik Graphical User Interface, akses database komponen, dan bagaimana kita membangun proses flow diagram. Beli gula-gula dapatnya coklat. Segera saja kita berangkat. Jadi setelah kita masuk, kita harus memasukkan komponen yang akan kita simulasikan. Untuk senyawa-senyawa sederhana, kita bisa langsung masukkan dengan mengetikkan kemudian untuk senyawa yang sulit, misalnya kita ketikkan kloroform maunya, kita tidak bisa. Untuk hal-hal seperti ini, kita menggunakan find, kemudian kita ketikkan di sini, misalnya kloroform. Aspen akan mencari senyawa yang mengandung kata-kata kloroform di database yang aktif. Database-nya di mana? Nah, kita bisa lihat di sini di tab Databank. Nah, ini database yang kita aktifkan. Nah, sekarang sudah dimunculkan. Ini ada berbagai senyawa yang mengandung kata-kata kloroform. Ini yang kita maksud. Kita pilih dengan Add Selected Compound atau langsung double klik. Kemudian kita close. Nah, kalau senyawanya mirip-mirip, kita bisa mencari berdasarkan filter menggunakan charge number. Karena setiap komponen akan memiliki charge number yang berbeda. Maka akan langsung ketemu. Ini misalnya kita tambahkan lagi. Nah, untuk sementara misalnya komponennya sudah semua kita masukkan. Nah, komponen kedua dari, apa istilahnya? Setelah kita memasukkan komponen, kemudian kita akan memilih terkait dengan properti termodinamik yang kita akan pilih di metode. Nah, ini karena kita memilih menggunakan atau mengambil dari suatu template di depan, maka di sini sudah dipilih properti metodenya, termodinamik metodenya menggunakan NRTL. Nah, kalau kita belum yakin, sebetulnya untuk jenis senyawa tadi itu mana yang cocok, nah kita bisa tanya kepada Aspen dengan metode asisten. Nah, dengan bantuan dari Aspen, kita bisa berangkat model termodinamik yang kita pilih berangkat dari dua cara. Pertama, kita menggunakannya berdasarkan jenis komponen, atau cara kedua dengan menggunakan jenis proses. Nah, misalnya kita mau menggunakan jenis proses. Nah, di sini disediakan berbagai jenis proses. Ada chemical process, electrolyte, environmental, dan seterusnya. Yang ini masing-masing sudah akan disarankan untuk menggunakan metode termodinamik tertentu. Misalnya, kita mau mensimulasikan chemical jenisnya. Nah, chemical process sendiri jenisnya itu banyak. Nah, tapi
secara umum disarankan kita menggunakan model activity, KNRTL, Wilson, dan seterusnya. Kemudian kalau tekanannya cukup tinggi, katakanlah di atas 10 bar, kita bisa menggunakan model EOS. Tetapi dengan istilahnya metode mixing tool yang sudah advance. Ada bermacam-macam di sini. Dan kalau kita mau tahu lebih detail, kita bisa ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Ini kalau kita mau berangkat dari jenis proses. Yang tadi misalnya chemical process. Kalau misalnya saya mau mensimulasikan terkait dengan gas processing, kita ikuti di sini. Nah, untuk gas processing disarankan kita memilih metode EOS atau Equation of State, Davenport, SRK, dan seterusnya. Kalau kita mau lebih lanjut ingin mengetahui, nah kita bisa masuk di sini. Kemudian kalau misalnya kita ingin mensimulasikan terkait dengan masalah lingkungan, environmental, nah disarankan kita menggunakan model activity. Demikian seterusnya, kita bisa berangkat dari jenis proses. Kemudian kita juga bisa berangkat dari jenis komponen. Misalnya, apa sih senyawa kita? Oh, ternyata senyawa kita termasuk dalam kategori chemical. Nah, apakah akan menggunakan tekanan tinggi? Kalau misalnya yes, nah kita akan disarankan untuk memilih model jenis dari equation of state, tetapi dengan mixing rule yang sudah canggih. Kalau tekanannya tinggi, kita menggunakan EOS. Kalau tekanannya rendah, kita disarankan untuk menggunakan metode aktivitas. Oh, saya mau simulasi terkait dengan refrigeran. Di sana ada properti yang disarankan secara khusus. Saya ingin hidrokarbon system. Nah, apakah hidrokarbon system mengandung pseudo komponen atau petroleum acids? Kalau no, nah kita disarankan menggunakan equation of state, model Davenport, SRK, dan seterusnya. Kalau ternyata senyawa kita mengandung petroleum acids atau pseudo komponen, kita pilih yes. Apakah kondisi vakum? Kalau misalnya yes, nah kita disarankan untuk menggunakan BK10. Kalau tidak vakum, nah kita disarankan menggunakan Cauchy-Grayson dari kelompok equation of state. Nah, ini salah satu cara yang sangat powerful oleh Aspen. Kita dipandu ya, untuk melakukan pemilihan model termodinamik yang sudah disesuaikan dengan jenis komponen atau jenis proses. Nah, kita akan menggunakan NRTL misalnya. Langkah berikutnya apa? Di Aspen kita punya keunggulan bahwa kita bisa masuk dari mana saja. Nah, kalau ini kita sudah terlanjur masuk melalui memasukkan komponen dan model termodinamik, nah kita bereskan sekalian. Apa tandanya belum beres? Di sini masih ada tanda merah. Di bawah ada tanda merah. Menunjukkan bahwa informasi yang diperlukan belum komplit. Nah, bagaimana kita melengkapi atau mengkompliti data yang diperlukan? Kita bisa langsung masuk ke yang berwarna merah. Atau cara paling gampang adalah Aspen menyediakan tombol Expert Next. Kita ikuti tombol Next, maka secara sistematis kita akan dibawa ke tempat-tempat yang masih merah. Nah, ini begitu kita Next, maka data-data terkait dengan NRTL yang belum ada itu akan diisi. Nah, kita lihat sekarang pada tampilan ini datanya sudah komplit. Parameternya apa? Tidak ada warna merah. Nah, berikutnya setelah kita memilih komponen yang akan kita simulasikan, kemudian model termodinamik yang akan kita gunakan, maka selanjutnya kita tinggal apa? Mau prosesnya seperti apa? Yakni kita merangkai proses.
Nah, di sini kita akan masuk pada mode simulation. Kalau tahap pertama kita masuk pada mode properties untuk memasukkan komponen dan model termodinamik. Nah, sekarang berikutnya kita akan masuk ke mode simulation. Butuh waktu untuk mengkonfigurasikan. Nah, sekarang kita sudah siap berada di PFD window, di mana disinilah kita akan merancang proses kita. Di Aspen, kita bisa merancang proses secara bebas. Kita bisa memulai dari stream dulu, bisa memulai dari alat dulu. Tetapi saya sarankan akan lebih efisien saudara memasang alat terlebih dahulu. Misalnya, kita ingin merancang proses di mana kita punya nantinya kita akan mencampur umpan. Untuk mencampur kita butuh mixer. Kita klik di sini. Nah, setelah kita memilih suatu alat, maka kursor itu akan berubah menjadi plus. Menunjukkan bahwa di situ ada objek aktif yang terpilih. Objek aktif yang terpilih apa? Nah, kita lihat yang tampilannya istilahnya itu the press button, itu mixer. Kan tampilannya berbeda dengan yang lain. Artinya itu alat yang aktif. Kalau kita klik dengan mouse kiri, maka kita memasang mixer. Secara default, kita beri nama blok kita dengan B, kemudian diikuti dengan nomor. Nantinya kita bisa merubah kalau kita ingin. Misalnya kita mau mencampur, setelah itu kita akan memanaskan. Untuk memanaskan butuh alat apa? Nah, di sini ada pilihan separator, exchanger, kolom, dan seterusnya. Nah, karena kita memanaskan berarti kita butuh exchanger. Misalnya kita butuh heater. Kita klik, nah warnanya akan berubah tampilannya, menunjukkan dia aktif. Kalau kita klik di sini, maka akan muncul heater. Berikutnya, misalnya kita ingin memisahkan fasenya. Untuk memisahkan, kita butuh apa? Nah, di sini ada separator. Misalnya kita ingin memisahkan fase gas dan cair, maka pilihan yang tepat yang nantinya akan kita bahas adalah flash to. Kita pilih flash to, kemudian klik di sini. Nah, sekarang kita sudah punya 3 alat yang akan kita simulasikan. Berikutnya kita akan memasukkan stream atau mengkoneksikan antar alat tersebut. Untuk stream itu ada 3 macam. Material stream, heat stream, dan work stream. Nah, karena kita ingin mencampur massa, tentunya kita pilih material stream. Kita pilih klik. Nah, sekarang tampilan kita mengandung alat yang ada panah berwarna merah dan biru. Apa artinya? Panah merah bermakna harus, obligation, obligatory. Dia harus ada. Sedangkan yang biru sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang kita akan memasang stream kita. Cara paling aman dan cepat adalah kita mulai di tempat mana akan kita taruh, yakni di panah merah. Kalau belum nempel, belum terkoneksi, warnanya masih belum berubah, yakni tetap merah. Tapi kalau sudah terkonek, dia akan berubah menjadi biru. Nah, tinggal kita klik, kemudian ditarik mau ditaruh di mana fitnya. Kita tarik secara bebas. Nah, itu fit 1. Nah, sekarang panah di mixer untuk masuk masih udah berubah menjadi biru. Artinya apa? Kita boleh menambah lagi stream, boleh juga tidak. Nah, karena kita ingin mencampur, kita butuh 2 stream, kita tambahkan lagi. Nah, warnanya kan berubah menjadi kuning. Kalau sudah terkonek, kita klik, kemudian ditarik. Ini stream 2. Berikutnya, tinggal kita hubungkan panah merah dengan panah merah. Dari sini sampai berubah warnanya biru. Kemudian sampai biru lagi. Kalau tidak biru, kemudian kita klik, apa yang terjadi? Nah, dia tidak terkonek. Kalau begini bagaimana? Jangan khawatir, nanti kita hubungkan dengan mudah.
Nah, sekarang kita lanjutkan dulu membuat stream-stream yang ada. Ini merah harus ada stream. Ini merah harus ada stream. Nah, ini kursor pada posisi aktif ada objek. Untuk menonaktifkan objek, kita bisa mengklik mouse mouse kanan, atau dengan klik tombol di sini. Jadi dengan mouse kanan saya akan rubah. Nah, sekarang kursornya menjadi kursor panah menunjukkan bahwa tidak ada objek yang aktif. Nah, kemudian kita bisa memilih atau menggabungkan atau mengkoneksikan ulang stream yang belum terkoneksi. Di sini kita ada indikasi flow sheet not complete. Artinya apa? Koneksinya itu belum lengkap. Nah, sekarang akan kita hubungkan stream 4. Kita klik pada streamnya di stream 4 ini. Kemudian dengan mouse kanan atau pop up. Nah, di sini ada pilihan reconnect. Nah, karena kita mau menghubungkan sebagai destination, kita pilih reconnect destination. Nah, kemudian kita kenakan pada panahnya. Nah, sekarang koneksi sudah sambung. Nah, sekarang apa masalahnya? Di sini masih ada warna merah. Warna merah menunjukkan ada data yang belum lengkap. Nah, kita bisa langsung ke masing-masing tempat yang masih berwarna merah, atau kita memanfaatkan tombol next. Tombol next-nya di mana? Di tampilan di sini, dia ada di bagian atas. Tapi kita bisa langsung masuk ke di sini yang folder yang warnanya merah. Misalnya kita masuk ke sini, stream. Nah, di sini ada stream 1 dan 2 yang berwarna merah. Stream 1 di sana merah, kita bisa masuk ke sana. Nah, ternyata dia membutuhkan input. Nah, ternyata kita membutuhkan data. Nah, kita bisa bekerja dengan mole flow atau bisa bekerja dengan yang lain. Mass flow, standard volume flow, atau bahkan mass fraction, mole fraction, dan seterusnya. Nah, tentunya saja tergantung data yang tersedia. Ya. Lazimnya, kalau cairan kita bekerja dengan mass flow atau mass fraction. Padatan juga biasanya menggunakan mass flow atau mass fraction, tapi bisa juga dengan mole ya. Sekali lagi tergantung data yang available. Nah, misalnya kita ingin bekerja dengan mole fraction. Tidak masalah, bebas saja. Kemudian kita ingin misalnya umpan kita berapa? Kita isi 50 Celcius misalnya, tekanannya 1 bar misalnya. Total flow-nya misalnya 100. Kemudian komposisinya apa? Nah, misalnya di sana hanya ada H2O. Atau katakanlah ya untuk sementara H2O saja. Ini untuk umpan 1. Misalnya kita punya umpan berisi air. Berikutnya umpan 2. Nah, sekarang saudara perhatikan, stream 1 sudah berwarna biru, menunjukkan datanya sudah lengkap. Sekarang kita masuk ke stream 2, sana merah, kita masuk ke input. Misalnya, kita mau bekerja dengan mole fraction juga. Di sini misalnya kita memasukkan etanol, ada etanol, katakanlah misalnya 0,95. Kemudian ada airnya 0,5. Jadi kita punya umpan campuran etanol dan air. Kemudian kenapa masih ada warna merah? Karena ada data yang belum kita isi. Misalnya di sini kita punya suhunya 30. Tekanannya sama-sama 1 bar, jumlah molnya misalnya 50. Nah, sekarang di stream semua sudah berwarna merah. Sudah berwarna biru ya, sorry. Sudah berwarna biru, menunjukkan sudah lengkap. Berikutnya blok yang masih berwarna merah. Kita masuk ke sana. Ada blok 2, blok 3 yang masih merah. Nah, kita bisa langsung ke sana atau kita bisa menggunakan tombol next. Misalnya
Saya pilih sekarang pakai next. Nah, dengan next, kita akan dibawa ke blok B2. Blok B2 itu apa sih? Nah, kita bisa lihat di main flowsheet. B2 adalah heater atau pemanas. Mas Bro dan Mbak Sis, sahabat DTK yang berbahagia, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kita masih akan melanjutkan tentang pembuatan proses flow diagram dan bagaimana kita akan mengakses properti dari suatu komponen. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.